Kisah Sandubaya dan Lala Seruni, cerita rakyat dari Lombok. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu saat kerajaan Lombok dipimpin oleh Prabu Kertajagat atau Prabu Kertajaya, hiduplah sepasang suami istri muda, yaitu Sandubaya dan Lala Seruni. Kecantikan Lala Seruni tiada duanya di negeri itu. Wajahnya bagaikan bulan purnama, putih, bersih, dan cemerlang bersinar. Suatu malam, Sandubaya bersama istrinya sedang beribadah di Pura Kayangan. Dengan khusyuk, keduanya duduk di atas sehelai tikar sambil mengatupkan kedua telapak di depan ubun-ubun dan ujung jari-jari mereka menjepit sehelai bunga. Di depan mereka tampak sebuah dupa sebagai pengantar sembah mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Usai berdoa, keduanya pun bersiap-siap untuk pulang. Ketika mereka hendak meninggalkan pura, tiba-tiba Prabu Kertajaya datang bersama rombongannya, juga bermaksud untuk bersembahyang. Melihat kedatangan sang raja, Sandubaya dan Lala Seruni segera memberikan hormat. Prabu Kertajaya pun membalasnya dengan senyum dan tatapan penuh kekaguman kepada Lala Seruni. Ia terus memperhatikan istri Sandubaya itu saat berjalan meninggalkan pura hingga hilang dari pandangannya. "Hei Patih, siapa wanita cantik itu? Apakah kamu mengenalnya?" "Hamba Baginda Prabu, wanita itu bernama Lala Seruni. Sedangkan pemuda yang bersamanya itu adalah suaminya. Mereka baru saja menikah beberapa hari yang lalu," jelas sang patih. Rupanya Prabu Kertajaya terpikat pada kecantikan Lala Seruni. Wajah cantik wanita itu terus terbayang-bayang dan mengganggu konsentrasinya saat bersembahyang. Pada saat itu, timbullah niatnya untuk memperistri Lala Seruni. Walaupun wanita cantik itu telah bersuami. "Aku harus mendapatkan wanita cantik itu," kata Prabu Kertajaya dalam hati. Usai bersembahyang, sang Prabu segera mengajak rombongannya kembali ke istana dan mengumpulkan para penasehatnya di ruang sidang untuk membicarakan rencana tersebut. "Lala Seruni adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat di negeri ini. Aku harus merebutnya dari tangan Sandubaya," kata sang Prabu kepada para penasehatnya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu bagaimana caranya?" Semua pembesar kerajaan yang hadir terdiam sejenak. Mereka sedang berpikir untuk menjawab pertanyaan raja mereka. Tak berapa lama kemudian, sang patih angkat bicara untuk menyampaikan isi pikirannya kepada sang Prabu. "Ampun Baginda Prabu, hamba tahu caranya," kata sang patih. "Apakah itu, wahai patih? Ayo cepat katakan padaku," desak Prabu Kertajaya dengan tidak sabar. "Menurut hamba, sebaiknya kita mengajak Sandubaya berburu ke hutan, lalu kita lenyapkan nyawanya dengan seolah-olah diterkam binatang buas. Dengan cara ini, Lala Seruni tidak akan mencurigai kita," saran sang patih. "Wah, kamu emang cerdas patiku," puji sang Prabu. "Aku terima usulan itu." Keesokan harinya, Prabu Kertajaya segera mengutus beberapa orang prajuritnya ke rumah Sandubaya untuk mengajaknya berburu ke hutan Gebong. Setiba di sana, para utusan segera menyampaikan perintah sang Prabu kepada Sandubaya. Sementara itu, betapa terkejutnya Sandubaya dan Lala Seruni saat melihat kedatangan mereka yang secara tiba-tiba. Apalagi baru kali ini mereka didatangi oleh para prajurit kerajaan. "Maaf, ada apa gerangan tuan-tuan datang kemari?" tanya Sandubaya penasaran. "Begini Sandubaya, kami diutus kemari untuk mengajak kamu pergi berburu ke hutan Gebong bersama sang Prabu," ungkap salah seorang utusan.
Besok pagi sang Prabu menunggumu di istana untuk kemudian berangkat bersama-sama ke hutan. Sandubaya tak kuasa menolak ajakan sang Prabu. Ia adalah rakyat yang amat taat kepada rajanya. "Baiklah Tuan, hamba siap memenuhi titah sang Prabu," jawab Sandubaya. "Kakak, sejak kedatangan prajurit tadi, adik merasakan firasat yang buruk dengan ajakan raja itu. Sebaiknya kakak mengurungkan niat itu," bujuk Lala Seruni. "Adikku, relakanlah kakak pergi. Semoga saja tidak akan terjadi sesuatu pada diri kakak," kata Sandubaya menenangkan hati istrinya. "Bila esok kuda kakak Gagak Mayang pulang sendirian, itu berarti kakak telah tiada. Kakak menunggumu di pantai Manganggabaris," pesan Sandubaya lebih lanjut. Keesokan harinya, Sandubaya memacu kudanya yang bernama Gagak Mayang menuju istana dan diikuti oleh anjing kesayangannya yang bernama Getah. Setiba di istana, ia bersama rombongan Prabu Kertajaya pun berangkat ke hutan Gebong dengan membawa alat perburuan seperti tombak, golok, dan panah. Setiba di hutan Gebong, semua anggota rombongan segera mencari binatang buruan. Sementara itu, Sandubaya terlihat seorang diri menunggang kudanya sedang mengincar seekor babi hutan yang bersembunyi di balik rerimbunan semak belukar. Dengan konsentrasi penuh, ia perlahan-lahan menarik tombak yang ada di tangannya, lalu melemparkannya ke arah babi hutan itu. Apa yang terjadi? "Aduh!" Sandubaya menjerit kesakitan karena sebuah tombak menancap di punggungnya. Ia pun terjatuh dari atas punggung kudanya dan tewas seketika. Rupanya, bersamaan dengan ia melemparkan tombaknya ke arah babi hutan itu, seorang prajurit menombaknya dari belakang. Melihat tuannya tak bergerak lagi, si Getah menyalak dan segera menyerang prajurit itu. Namun anjing kesayangannya ditombak oleh para prajurit hingga mati. Kuda Gagak Mayang yang melihat peristiwa itu segera berlari pulang. Sementara itu di rumah, Lala Seruni sudah gelisah sejak kepergian suaminya. Ia terus berdoa agar laki-laki yang dicintainya tetap selamat. Namun semua harapan itu pun punah saat melihat Gagak Mayang pulang sendirian. "Oh kakak, kamu benar-benar telah pergi meninggalkan adik," kata Lala Seruni. Tanpa berpikir panjang, Lala Seruni segera menunggang kuda Gagak Mayang lalu memacunya menuju hutan Gebong. Setibanya di sana, ia pun tak kuasa menahan tangis saat melihat mayat suaminya. Prabu Kertajaya pun dengan kepura-puraannya berduka cita atas kematian Sandubaya di hadapan Lala Seruni. "Maafkan kami, Lala Seruni. Kami tidak dapat menyelamatkan nyawa suamimu dari amukan babi hutan," bujuk Prabu Kertajaya. Meskipun tahu bahwa suaminya meninggal bukan karena kecelakaan, Lala Seruni tidak berkata apa-apa. Ia hanya pasrah atas nasib yang menimpa suaminya. Dengan bantuan para prajurit, mayat Sandubaya pun dibawa pulang untuk dikuburkan. Keesokan hari, Prabu Kertajaya pun mengirim utusannya untuk menjemput Lala Seruni untuk dibawa ke istana. Mulanya, istri Sandubaya itu menolak. Namun, ia tidak kuasa melawan puluhan prajurit yang memaksanya. Kuda Gagak Mayang milik Sandubaya yang juga akan dibawa serta pun menolak dan menyepak para prajurit yang hendak menariknya. Malang nasib kuda itu, ia terpaksa ditombak oleh para prajurit tersebut hingga mati. Setelah Lala Seruni tiba di istana, sang Prabu mulai membujuknya untuk dinikahi. Namun, janda muda itu menolaknya. Ia pun semakin yakin bahwa suaminya mati bukan karena kecelakaan, tetapi memang sengaja dicelakai oleh sang Prabu yang ingin sekali menikahi dirinya. Hal itulah yang membuat sedih Lala Seruni. Berhari-hari ia mengurung diri di dalam kamar, serta tidak mau makan dan minum.
Walaupun Prabu Kertajaya telah berkali-kali menjenguk dan membujuknya, ia tetap menolak untuk menikah dengan raja yang bengis itu. Setelah hatinya mulai tenang, Lala Seruni mulai terbuka pikirannya. "Kini saatnya aku harus bertindak," katanya dalam hati. Ketika sang Prabu datang lagi untuk membujuknya, Lala Seruni pun berkata, "Baiklah Baginda Prabu, hamba mau menikah dengan Baginda, tapi dengan satu syarat," ungkap Lala Seruni. "Apapun syarat itu akan kupenuhi, wahai calon permaisuriku yang cantik," kata Prabu Kertajaya dengan nada merayu. "Sebelum kita menikah, izinkan hamba mandi di pantai Mananga, Baris," pinta Lala Seruni. "Oh, tentu. Itu syarat yang amat mudah," jawab Kertajaya. "Besok aku akan mengantarmu ke sana." Pada esok hari, Prabu Kertajaya bersama para punggawanya mengantar Lala Seruni ke pantai Manangis Baris. Tiba di sana, mereka pun mandi dengan bersukaria. Lala Seruni tampak gelisah menunggu kedatangan suaminya. Agar gelagatnya tidak dicurigai oleh sang Prabu, ia sesekali menyelam dan memercikkan air pada wajahnya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba sekuntum teratai berwarna merah dan besar muncul dari tengah laut. Prabu Kertajaya pun segera memerintahkan beberapa prajuritnya untuk mengambil teratai itu. Ketika salah seorang dari mereka hendak memetiknya, tiba-tiba sekawanan ikan datang menyerang mereka hingga terluka parah. Melihat kejadian itu, sang Prabu segera turun tangan. Namun, ia pun diserang oleh kawanan ikan yang ganas itu hingga terluka. Sementara itu, bunga teratai yang besar itu terus bergerak menuju ke tempat Lala Seruni berdiri. Begitu mendekat, Lala Seruni pun naik ke atasnya. Dengan cepat, teratai itu bergerak ke tengah laut dan mengantarkan Lala Seruni ke tempat penantian suaminya. Menyaksikan kejadian itu, sang Prabu dan para prajuritnya hanya bengong. Mereka tidak mampu mencegahnya. Lala Seruni pun semakin jauh ke tengah laut hingga jauh dari pandangan mereka. Menurut cerita, Lala Seruni dikabarkan hilang dan bertemu dengan suaminya di alam arwah. Sementara itu, kakak Sandubaya yang bernama Demung Brangbantun murka mendengar kesewenang-wenangan Prabu Kertajaya terhadap adik dan iparnya. Ia pun menyiapkan pasukannya untuk menyerang Prabu Kertajaya. Menurut cerita, pertempuran tersebut berlangsung cukup lama. Suatu hal yang menarik dalam peperangan ini adalah pasukan Kertajaya menggunakan senjata berupa binatang laut, sedangkan pasukan Demung Brangbantun menggunakan jajanan dan makanan lainnya. Penggunaan senjata yang demikian diusulkan oleh Prabu Rangkasari untuk menghindari korban jiwa. Akhirnya pasukan Demung Brangbantun berhasil mengalahkan pasukan kerajaan Lombok. Kekalahan itu membuat Raja Kertajaya malu sehingga ia membenturkan kepalanya ke batu hingga akhirnya tewas di tempat. Sepeninggal Kertajaya, tahta kerajaan Lombok diduduki oleh Prabu Rangsari. Raja Lombok yang baru ini amat cinta kedamaian. Ia pun mengajak Demung Brangbantun berdamai. Kakak Sandubaya itu pun menyetujuinya. Akhirnya kerajaan Lombok kembali aman dan tentram di atas kepemimpinan Prabu Rangsari yang adil, arif, dan bijaksana.